Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sunaka Prasetyo dari kelas SIP 07 dengan NIM 120 222 3386. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan data mining. Yang pertama, kita mulai dari pengertian data mining sebagai multiple disiple. Nah, data mining merupakan sebuah disiplin yang melibatkan berbagai bidang ilmu seperti statistika, machine learning, database system, dan domain knowledge khusus. Dalam praktiknya, data mining ini menggabungkan konsep dan metode dari berbagai disiplin untuk mengekstraksi pola atau informasi yang bermanfaat dari data. Nah, dengan pendekatan multidisiplin ini, data mining dapat menawarkan wawasan yang lebih dalam dan komprehensif terhadap data daripada jika hanya menggunakan satu pendekatan saja. Yang kedua yaitu data mining sebagai evolusi teknologi informasi, yaitu kaitannya dengan database teknologi dan artificial intelligence. Nah, data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi karena berkaitan erat dengan kemajuan dalam teknologi database dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebagai teknologi informasi, data mining menggunakan database teknologi untuk menyimpan dan mengelola data yang dianalisis, serta memanfaatkan teknik-teknik AI untuk mengekstraksi pola yang berguna dari data tersebut. Dengan adanya kemajuan dalam teknologi database, data mining dapat mengakses dan menganalisis jumlah data yang semakin besar dengan lebih efisien. Sementara itu, perkembangan dalam AI telah membantu data mining untuk mengembangkan algoritma yang lebih canggih untuk mengidentifikasi pola-pola kompleks dalam data. Dengan demikian, data mining dapat dipandang sebagai hasil evolusi yang menggabungkan konsep dan teknologi dari kedua bidang tersebut, yaitu database teknologi dan artificial intelligence. Selanjutnya adalah jenis-jenis data mining berdasarkan algoritmanya. Yang pertama yaitu correlation atau korelasi, yaitu mengidentifikasi hubungan atau korelasi antara variabel-variabel dalam data. Contohnya, data mining dapat digunakan untuk menemukan korelasi antara penjualan es krim dan penjualan krim matahari. Jika terdapat korelasi positif yang signifikan antara keduanya, toko dapat menambahkan produk tersebut dapat satu sama lain untuk meningkatkan penjualan kedua produk. Yang kedua yaitu clustering atau pengelompokan, yaitu mengelompokkan data dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik atau pola yang serupa. Contoh nyatanya itu dalam analisis pasar. Data mining dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan strategi pemasaran untuk setiap kelompok pelanggan dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu regresi, yaitu memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Contoh nyatanya yaitu dalam industri asuransi. Data mining regression dapat digunakan untuk memprediksi biaya klaim asuransi berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kendaraan, dan sejarah klaim sebelumnya. Yang keempat yaitu classification atau klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau kelas berdasarkan atribut yang diberikan. Contoh nyatanya yaitu dalam bidang kesehatan. Data mining classification dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilakukan oleh pasien. Yang kelima yaitu time series analysis, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan secara berurutan dalam interval waktu tertentu. Dalam bidang keuangan contohnya, data mining time series analysis ini digunakan untuk memprediksi harga saham berdasarkan data historis harga saham sebelumnya. Dan yang terakhir ada association atau asosiasi, yaitu mengidentifikasi hubungan antara item dalam dataset. Biasanya dalam dunia retail, data mining association dapat digunakan untuk menemukan pola pembelian bersama, seperti orang yang membeli susu cenderung juga membeli roti. Yang terakhir yaitu data mining dalam business intelligence. Nah, dalam konteks business intelligence ini, data mining memberikan wawasan yang sangat berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan strategi bisnis mereka. Dengan memanfaatkan data yang ada, perusahaan dapat lebih memahami pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meramalkan tren masa depan dengan lebih akurat. Sebagai contoh, Amazon menggunakan algoritma data mining untuk menganalisis perilaku pembelian pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Misalnya, jika seorang pelanggan sering membeli buku fiksi ilmiah, maka Amazon akan merekomendasikan buku-buku lain dalam genre tersebut pada alamat Amazon pelanggan tersebut. Baik, sekiranya itu saja presentasi dari tugas pengenalan data mining yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.